Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Fadlianto. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini pagi cerah ya. Hari Sabtu weekend. Oh ya, alhamdulillah teman-teman. Kemarin sore menjelang maghrib, saya ke bengkel untuk benerin lampu yang mati sebelah kiri. Dan alhamdulillah sudah beres. Sudah bagus lagi, sudah nyala lagi dan normal lagi. Ternyata kemarin kan saya duganya itu karena entah itu sekringnya atau soketnya atau kemudian apalah ya berkaitan dengan kelistrikannya. Ternyata ketika dicek sama Mas Montir, itu bukan karena kelistrikannya atau soketnya atau sekringnya. Tidak. Tapi ternyata itu murni karena lampunya atau bohlamnya. Ya, berarti dengan kata lain bohlamnya itu kurang bagus ya. Kurang bagus sehingga bohlamnya itu dipakai hanya kurang lebih 6 jaman sudah mati dan kebakar. Tapi anehnya itu dalam waktu kurang lebih 12 jam itu habis dua bohlam sekaligus. Baik yang merek yang baru kemarin saya beli di apa namanya, seperti yang saya bikinkan videonya itu. Dan setelah itu saya pakai merek bawaannya mobil ini. Kalau merek bawaannya mobil ini tuh lampunya Osram kalau nggak salah. Itu juga mati teman-teman. Makanya saya duganya itu kayaknya kok kelistrikannya, ternyata tidak. Ketika dicek bahkan saya sampai sampai ngeyel ke masnya. Oh, masnya bilangnya, oh nggak ada masalah ini mas, kalau semisal ini karena soketnya ada arus pendek itu langsung mati sekringnya dan lain sebagainya gitu, bahasanya gitu. Tapi saya mikir, ya kok iya, kalau memang bukan karena sekringnya kok bisa mas sampai dua bohlam sekaligus langsung mati. Nah, coba. Makanya saya kadang ragu juga, sampai hari ini pun masih ragu sebenarnya. Makanya kita coba nih pemakaian beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan nanti, lampunya itu masih bisa bertahan lama nggak. Kalau semisal lampunya yang mati masih kiri lagi, ya kita terpaksa bawa ke Daihatsu langsung, servis resminya aja. Karena kemarin saya bawa itu ke servis luaran ya sebenarnya, servis, tapi itu tempat tempat langganan saya biasanya kalau benerin mobil. Eh, ya kemarin alhamdulillah sudah selesai, sudah beres. Tapi ternyata kemarin ketika dicek-cek lagi, masalahnya di mobil ini tidak hanya karena lampunya doang. Ternyata karet ball joint itu yang ke ban itu lepas. Akhirnya stempletnya itu banyak yang hilang, yang netes. Jadi kalau kita mau buat belok mobil itu ada yang bunyi kayak gitu aja. Nah, itu tandanya berarti ada masalah itu kan. Nah, kebetulan saya cek ternyata karetnya itu lepas. Makanya saya minta untuk dipasang lagi karena karetnya masih dalam kondisi yang bagus. Alhamdulillah dipasang, dikasih template baru. Tapi ternyata ada lagi rusaknya. Ternyata yang rusak juga yang sebelah kiri dalam karet ball joint apa namanya ya, kalau nggak salah itu yang dalam juga robek sehingga ya kering, lakernya itu kering. Makanya kalau semisal nggak segera kita perbaikin, kita ganti, itu sangat berbahaya. Karena itu kan untuk pemutaran roda. Namanya aja mobil ini mobil penggerak roda depan. Dan kemarin saya sempat komunikasi juga, tanya-tanya ke montirnya. Memang kalau untuk mobil penggerak roda depan itu agak sedikit banyak biaya servisannya, biaya perawatannya. Karena penggerak roda depan itu tidak hanya kita untuk setir mengkok kanan kiri, tapi dia penggerak rodanya itu jalannya di situ,
Beda dengan semisal penggerak roda belakang, depan itu hanya stabilizer doang, nggak ada lagi. Sama untuk apa namanya, rotasi setirnya doang. Untuk penggerak semuanya ke belakang, nah, ya kan. Jadi mau tidak mau kemarin kita perbaikin, kita beli yang baru, karetnya, karet ball jointnya yang kiri dalam. Alhamdulillah dipasang lagi dan sudah normal ya, semoga aja nggak ada masalah ya. Karena kemarin ternyata karetnya itu bukan yang benar-benar bagus banget, karena kebetulan nggak ada, jadi ya seadanya. Kalau semisal itu nggak dipasang ya terpaksa, kalau misal karetnya nggak dipasang ya terpaksa mobilnya harus nginep. Nah, kalau nginep gimana coba saya pulang, kan begitu ya. Mau tidak mau saya harus minta dipasang aja dengan barang yang ada. Alhamdulillah dipasang dan selesai. Ya lumayan lama sih pemasangannya, bongkar dan memasangnya agak lama, kurang lebih 1 jaman ya. Jadi kalau hanya ganti bohlam itu kan, bola lampu headlamp itu kan gampang banget tuh, 5 menit udah selesai. Saya pun sebenarnya bisa, tapi ya kita kan ke bengkel itu tujuannya ya memang benerin itu salah satunya. Ya alhamdulillah udah selesai. Yang mahal ya perawatannya kalau berkaitan dengan kaki-kaki itu bukan ininya teman-teman. Kalau kayak hanya karet-karetnya doang, itu bukan harga spare part yang mahal, tapi biaya pasangnya, biaya servisnya yang mahal. Kalau hanya karet-karetnya doang itu paling harganya sekitar 30 ribuan sampai 100 ribu. Kalau untuk pemasangan itu bahkan sampai 200 ribu. Karena dia roda kalau ball jointnya itu dibuka karetnya, dia masangnya itu harus buka roda semuanya, itu penggeraknya itu dibuka tuh sama sasis, apa itu sasis mungkin ya, itu dibuka, dibongkar, dipasang, habis itu dipasang lagi seperti sedia kala. Jadi lumayan makan waktu. Dan alhamdulillah kemarin biaya servisnya nggak mahal-mahal banget, cuman berapa ya, 302.000 kalau nggak salah. Itu sudah termasuk bohlem 2 sekaligus dan ongkos pasang dan juga spare partnya. Nah, kalau itu masih terbilang murah karena kebetulan memang saya langganan itu udah dapat informasi dari teman untuk servis mobil di Sidoarjo itu yang terbilang murah ya, dan insya Allah maintenance-nya juga bagus. Apalagi juga ada garansi, tapi garansinya cuma seminggu doang. Nah, garansinya itu garansi perbaikan ya, bukan garansi spare part, karena spare partnya nggak ada garansi bahasanya. Ya tapi nggak apa-apa lah, toh juga harganya nggak begitu mahal. Jadi sudah normal lagi mobilnya. Ya kita siap tempur untuk kerja. Kemarin itu sempat saya mikir, tanya-tanya juga, kalau untuk bohlam headlampnya itu gimana, untuk penggantian, apa lebih baik diganti LED, karena sekarang kan mobil-mobil baru itu keluaran 2020 ke atas, sampai sekarang 2020 sampai 2022 itu semuanya itu headlampnya pasti LED, kecuali dia lampu kota atau sennya ya, itu biasanya enggak. Kalau yang mahal-mahal semuanya LED. Terus saya tanya, kalau untuk pencahayaan terang itu dia pasti akan lebih terang. Tapi kelemahannya LED itu, bahasanya montir, ketika kita dipakai di jalanan yang benar-benar gelap dan itu ada hujan, jalanannya basah dan juga berkabut, itu kelemahannya LED. Jadi dia tidak bisa menembus. Bahkan kalau semisal jalannya basah, itu dia mantul. Makanya montirnya menyarankan udah lebih baik bohlam yang biasa aja pak, yang biasa aja mas katanya, yang warnanya agak kuning, karena itu lebih nyaman, lebih tahan terhadap segala cuaca. Dia kalau kabut dia tetap bisa bisa nembus untuk
jalanan yang basah pun juga dia tidak mantul, jadi tidak begitu bahaya. Apalagi kalau semisal LED ya teman-teman, kalau di tol ataupun di jalanan yang satu jalur itu dipakai 2 lajur, itu lumayan tuh ya, mengganggu banget teman-teman. Apalagi kalau dia ngedem, mata itu bisa silau betul, dan itu sangat berbahaya. Makanya saya mikir-mikir, awalnya sih mikirnya, oh iya ya, orang-orang pada kayak gitu, udah bikin masang aja juga gitu, biar kita kalau di dem kayak gitu ya kita ngedem balik. Saya mikir-mikir juga, wah jangan gitulah, karena kita jangan berkendara itu jangan sampai membahayakan orang lain, itu yang paling penting. Makanya akhirnya keputusannya ya sudah, saya ngambil merek fog lampnya yang Philips. Standarnya ini kan 12 volt, 60/55 watt, jadi ya sesuai dengan itu. Kemarin sih disarankan yang 90/100, tapi untuk mobil ini itu harus pakai relay, sama kayak Avanza dan lain sebagainya, harus pakai relay. Tujuannya apa? Biar soket lampu itu tidak meleleh karena saking besarnya watt lampu. Karena kan standarnya hanya 60/55. Kalau ditambah, ditinggikan 90/100, itu bahaya, bisa meleleh, bisa kebakar. Nah, solusinya dikasih relay. Relay ya untuk mendinginkan, menguatkan kabel itu tadi. Ya, alhamdulillah sudah nyaman lagi, sudah enak. Oke, kita cek dulu ya kondisinya kayak apa. Kemarin sih kayaknya sudah enak. Kemarin sudah enak kayaknya. Kemarin sudah enak. Oh ya, nyala semua tuh. Fog lampnya juga sudah nyala karena sudah saya perbaiki kemarin di bengkel juga. Alhamdulillah nyala semua, lampu kota, lampu headlampnya ini. Untuk sementara ini alhamdulillah aman. Ya semoga aja tetap aman, karena saya benar-benar khawatir persoalan lampu ini, karena saya sering keluar malam. Ya nggak sering juga sih, tapi ya tetap wajib ya, namanya itu menjadi suatu hal yang utama, lampu itu. Oh ya, untuk perawatan ya teman-teman ya, perawatan mobil seperti halnya yang tadi saya bilang, kayak ball joint dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kaki-kaki. Kalau mobil itu sudah mendekati usia pakai 5 tahun, memang di kaki-kaki, elektronik dan AC itu pasti sering terjadi masalah. Itu pasti itu. Mau tidak mau harus dirawat dengan semaksimal mungkin, dan kita harus benar-benar sabar untuk merawatnya. Karena pada dasarnya memang normalnya usia pakai mobil itu kalau di luar negeri atau di perusahaan atau di perkantoran itu memang 5 tahun. Dia tiap 5 tahun ada peremajaan tuh. Jadi mobil yang lama mereka lelang, dia ambil mobil baru. Nah, itu seterusnya seperti itu. Dia akan pakai, masa pakainya tetap terus per 5 tahun. Makanya mobil kalau sudah di atasnya 5 tahun pemakaiannya pasti bermasalah dengan kaki-kaki. Entah kemudian yang skoknya, shock breakernya dia yang mati lah, terus spare-nya yang dia sudah waktunya ganti lah. Kalau belakang, kalau shock breaker sama spare-nya yang belakang itu nggak begitu mahal, karena dia jadi tidak jadi satu, dia beda-beda. Ada shock breaker sendiri sama spare-nya sendiri. Tapi kalau yang depan itu jadi satu, shock breaker sama spiralnya itu jadi satu, makanya agak mahal. Biasanya sampai hampir 2 juta lah kalau mobil kayak gini tuh sekitar 1.500.000-an lah paling di bengkel resminya ya. Yang lainnya kalau untuk mesin
Mesin enggak, karena kalau mesin itu yang penting kita rajin pergantian oli. Cek pergantian oli itu yang paling penting, rajin. Terus juga tune up-nya kita juga harus rajin, perawatan-perawatan yang lain itu juga harus rajin. Karena kalau tidak rajin untuk ganti oli, pasti mesinnya akan bermasalah dan bisa jadi turun mesin, nggak nyampe 5 tahun. Lah kebetulan kalau untuk mobil ini itu yang saya pakai kilometernya lumayan tinggi, 100 berapa ya, 169.000. Itu pemakaian yang lumayan tuh. Jadi kalau kita mau jual, orang bilang mobil ini sudah capek gitu katanya, kurang layak untuk dipakai lagi. Walaupun sebenarnya masih enak nih mobil. Kalau untuk mesin masih nyaman, halus. Karena memang untuk saya perawatan itu penting. Perawatan ganti oli harus rutin. Terus kemudian ya tune up dan lain sebagainya itu penting. Yang susah itu memang proses maintenance kaki-kaki, karena itu agak mahal. Ini sekarang shock breaker saya agak bermasalah, kayaknya ini bocor ya yang kanan. Entah kenapa padahal sudah saya ganti yang agak gede ya. Kalau bawaannya mobil ini itu sebenarnya agak kecil dan itu enak, empuk. Kalau dipakai itu empuk. Tapi sayang kalau semisal pemakaian dengan kondisi penumpang yang banyak sampai full ke belakang 7 orang, dia pasti akan gesrok. Dia turun ke bawah, depannya agak naik, jadi kayak apa ya? Kayak dangak gitu loh. Jadi nggak bagus. Makanya waktu itu saya ganti. Saya beli yang Kayaba Ultra yang memang bawaannya mobil ini, tapi dia aftermarket ya. Enak awalnya, enak kita pakai di tol, dia nggak ada limbung, tapi ternyata keras. Makanya waktu itu yang saya pasang hanya shock breaker aja, pirnya nggak saya pasang, saya jual. Alhamdulillah lakunya nggak mahal. Tapi ternyata untuk pemakaian lama, apalagi saya itu kalau pulang ke desa, mobil ini saya paksakan tuh untuk dimuat banyak orang, karena keluarga ini kan kalau kita jalan-jalan tidak hanya jalan sendirian ya, tapi sama keluarga yang lain juga ini. Bahkan sempat pernah itu bapak beli ini tackle keramik, itu jumlahnya berapa ya, lupa itu muat pakai ini juga. Sampai gimana ya, saya khawatir juga, tapi ya nggak, alhamdulillah nggak apa-apa, aman. Tapi ternyata ya jawabannya ini ya itu, shock breakernya bocor. Belum saya ganti karena mikir-mikir juga, belum ada duitnya juga ya. Shock breaker itu mahal, tapi alhamdulillah nggak semahal yang depan, karena bisa beli terpisah. Ya itu teman-teman ya. Jadi kalau mobil itu pemakaian sudah hampir 5 tahun, yang paling banyak dan paling sering terjadi kerusakan atau masalah untuk ya siap untuk pergantian, itu kaki-kaki, AC dan kelistrikannya. Wah, udah itu paling banyak. Makanya kita harus rawat betul. Namanya mobil ini kan juga sekarang menjadi kebutuhan banget. Jadi kaki dia. Kalau hanya perjalanan pendek kan, motor juga bisa pakai sepeda ontel pun bisa. Tapi kalau perjalanan jauh, hari ini mobil itu menjadi hal yang utama. Apalagi saya kampung halaman itu di Sumeneb, kampung halaman istri itu di Pacitan sama Kediri, ada juga di Jombang. Jadi ya kita itu sering keluar kota, makanya tadi kilometernya jauh banget, 169.000 sekaligus kita pakai untuk saya pakai untuk kerja ya. Kalau keluar kota lumayan, dan lagi ditambah saya biasanya hampir dalam 1 bulan itu hampir 2 kali keluar kota, entah itu ke Batu, ke Malang, atau kemana lah ya, liburan lah, untuk menghilangkan penatnya pikiran, cari udara segar
cari makan, kadang ya staycation juga. Makanya ya bismillah, insya Allah saya rawat mobil ini. Niatnya kapan hari itu mau dijual, tapi ternyata tak pikir-pikir, karena ini mobil perjuangan ya, mobil pertama, kita harus rawat. Kita jadikan kayak macam museum aja. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Semoga sehat selalu teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe, like and share, dan juga jangan lupa tombol loncengnya biar teman-teman bisa dapat notifikasi baru dari video yang saya upload. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.